Kasih ibu satu sekolah tercinta, menuntun langkah menuju cita. Selamat pagi. Sekali lagi selamat pagi rekan-rekan pendidik yang luar biasa. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan belajar dan berbagi tentang pola pikir bertumbuh. Ya, di mana pola pikir bertumbuh ini sebuah cara berpikir yang membantu kita para pendidik untuk terus berkembang dan menularkan semangat belajar tanpa batas kepada peserta didik kita. Dikembangkan melalui usaha, strategi, dan semangat yang tepat untuk mendukung orang lain. Kemampuan itu bawaan lahir atau gen dari seseorang. Dalam modul ini, pola pikir modul 1 ini, ya, pola pikir bertumbuh, kita akan belajar 5 kegiatan pembelajaran. Ya, sebentar kita lihat 5 kegiatan pembelajaran, semuanya akan membantu kita untuk bagaimana kita mengelola. Ya, kegiatan pembelajarannya yang pertama, kita memetakan profil pola pikir. Ya, ini pertama. Yang kedua, pola pikir tetap atau biasa dikenal dengan PPT dan jadi pola pikir bertumbuh atau PPB. Yang ketiga, intervensi pola pikir. Dan yang keempat, integrasi karakter ke dalam akademik. Dan yang kelima, merancang proyek inovasi. Tapi sebelumnya teman-teman, mari kita berdoa. Ya. Untuk itu saya minta kesediaan Bunda Yan pimpin kita dalam doa. Silakan Bunda Yan. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena atas berkat penyertaan-Mu Engkau telah menyertai kami dari rumah kami masing-masing hingga tiba di tempat ini dalam keadaan selamat. Sekarang doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Bunda Yan. Ya. Untuk kegiatan ya, pembelajaran pertama, memetakan profil pola pikir. Ya. Pada kegiatan ini kita akan belajar, ya, ini memetakan pola pikir ini dari saya tidak bisa, ya, menjadi saya belum bisa. Perubahan kecil pada cara berpikir akan berdampak besar pada cara kita menghadapi tantangan. Pendidik, kita sebagai pendidik, ya, dengan pola pikir ya teman-teman, ya, yang untuk ini kita belajar bagaimana saya tidak bisa berubah menjadi saya belum bisa. Kalau kita sudah berpikir bahwa tidak bisa, start di situ sudah tidak bisa. Karena memang saya tidak bisa. Nah, sekarang ini kita berpikir bagaimana untuk pola pikir bertumbuh, bukan pola pikir tetap. Ya. Demikian ya, pendidik dengan pola pikir bertumbuh percaya bahwa setiap kesulitan, percaya dan yakin bahwa setiap kesulitan itu, ya, adalah kesempatan untuk belajar. Untuk belajar, bukan alasan untuk menyerah. Dan di sini ada tugas refleksi ya. Nanti di sini di yang kegiatan pembelajaran atau KP1 ini ada tugas refleksi. Tugas refleksi, refleksi individu, ya. Ini refleksi individu, sebentar baru kita lihat. Dan seterusnya kita hari ini akan bagaimana kita belajar tentang 5 ini. Dan tujuan pembelajaran, ya. Yang pertama, kita memahami konsep, ya. Ini memahami konsep pola pikir bertumbuh. Dan yang kedua, kita diharapkan, ya, untuk menerapkan pola pikir bertumbuh dalam pembelajaran mendalam. Yang ketiga, memahami peran pola pikir bertumbuh dalam kreativitas,
Tujuan yang keempat, mengidentifikasi kaitan pola pikir bertumbuh dengan pengetahuan nilai dan karakter. Nah, ini. Di sini mari kita sama-sama melihat pola definisi pola pikir. Saya minta mungkin kita sama-sama membaca. Boleh lihat, kan? Bisa dilihat di sana, bisa lihat. Pikir atau mindset, ya. Coba. Pola pikir atau mindset didefinisikan sebagai cara melihat dan cara berpikir seseorang terhadap sebuah peristiwa yang berguna untuk memperluas cara melihat dan berpikir. kumpulan keterangan Didefinisikan sebagai pengetahuan dan pengalaman yang berguna untuk memperdalam saat mempelajari sesuatu, dan alat-alat didefinisikan sebagai kumpulan metode dan alat yang berguna untuk mempertajam dalam menganalisis sebuah peristiwa atau masalah. ya ini dan di sini ya dikatakan bahwa pola pikir itu adalah segalanya. Kalau keterampilan dan alat itu kedua. Kalau memang pola pikir ini kita masuk pada KP1 ya, yang tadi ada 5 KP. KP artinya kupon-kupon putih ya teman-teman. KP bukan kupon putih, tapi kegiatan pembelajaran. Ya. KP1 memetakan profil pola pikir. Tujuan di sini, tujuan yang kegiatan ini, ya, mengenal pola pikir diri sendiri. Ya, yang ini tujuan kegiatan ini. Pesan utamanya perubahan dimulai dari kesadaran diri. Dan di sini kita sadar kecenderungan pikir tetap atau bertumbuh. Perhatikan cara kita menghadapi tantangan kesadaran diri dan awal perubahan. Dan ya ini kata Carol Dweck ya, bahwa menjadi hebat bukan karena bakat, tetapi karena kerja keras dan ketekunan. Ini kata ini ahli Carol Dweck. Bahwa menjadi hebat bukan karena bakat, tetapi karena kerja keras dan Oke, baik ya. Yang untuk ini kegiatan ini yang tadi ya, kita ini refleksi individu, pengalaman gagal atau bangkit kembali, dan diskusi tanda-tanda pola pikir bertumbuh atau pola pikir tetap. Untuk itu teman-teman, mari kita Di bawah cahaya kasih nan